Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ziadatul Ilma. Di sini aku adalah salah satu tutor di Proton Katalis. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UAS di semester berikutnya, yaitu di tahun 2023. Sebelum itu, kalian jangan lupa untuk follow Instagram Proton Katalis, karena di situ kita akan membagikan banyak informasi tentang bimbel yang murah dan terjangkau, serta program-program menarik lainnya. Nah, langsung aja. Jadi pada sesi kali ini kita bakal bahas bagian dari soal UAS yang materi kesetimbangan. Oke, kita bisa baca soalnya di sini dari soal nomor satu. Nah, di sini terdapat pernyataan pada saat kesetimbangan, reaksi pembentukan produk akan berhenti terjadi. Nah, di sini teman-teman pernyataan ini sepenuhnya adalah salah. Kenapa? Karena pada saat kesetimbangan reaksi itu dia tidak berhenti. Hanya saja kecepatan reaksi pembentukan produk. Nah, reaksi pembentukan produk dan juga reaksi pembentukan reaktan itu sama besar. Akibatnya apa kalau reaksinya sama besar kecepatannya? Nah, kalau kecepatannya itu sama besar, maka konsentrasi dari produk itu akan tetap, begitupun konsentrasi dari reaktan. Jadi tetap ada reaksi, hanya saja konsentrasinya itu tidak berubah. Maka soal yang nomor satu itu dia salah. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 di sini. Proses peleburan merupakan contoh kesetimbangan fisis dan heterogen. Nah, kita review lagi yang dimaksud peleburan itu kan merupakan perubahan fase dari yang awalnya padat menjadi cair kan. Misal kita punya H2O di awalnya padat berubah menjadi H2O yang liquid. Nah, di sini pada saat terjadi peleburan, kalau kita lihat reaksi kesetimbangannya itu termasuk kesetimbangan heterogen. Kenapa? Karena fasa dari zatnya itu berbeda. Reaktannya padat, produknya itu cair, kayak gitu. Kemudian kalau kita lihat pernyataan berikutnya, dia reaksinya termasuk kesetimbangan fisis. Nah, ini jawabannya juga benar. Kenapa? Karena di sini H2O-nya dia tidak berubah senyawa, hanya berubah wujudnya saja gitu. Jadi kalau yang dimaksud dengan kesetimbangan fisis itu senyawa-senyawanya tidak berubah jenis zatnya kayak gitu. Beda dengan kesetimbangan kimia. Nah, maka yang pernyataan nomor 2 ini dia jawabannya adalah benar. Lanjut ke soal nomor 3. Jika suhu dinaikkan, reaksi kesetimbangan bergeser ke kanan. Nah, bergeser ke kanan itu artinya kan bergeser ke arah produk ya, teman-teman. Nah, pernyataan ini itu dia tidak selalu benar dan juga tidak selalu salah. Kenapa? Karena kesetimbangan bergeser ke kanan ketika suhu dinaikkan itu catatannya adalah ketika reaksinya bersifat endotermik endotermik atau menyerap suhu. Jadi kalau misalkan ada suatu reaksi kimia yang membutuhkan energi, maka pada saat suhu dinaikkan, dia reaksinya itu akan bergeser ke arah produk. Kenapa? Karena energi yang dibutuhkan itu tersedia lebih banyak saat suhu dinaikkan. Nah, tapi kalau reaksinya itu bersifat eksotermik, eksotermik itu artinya melepaskan energi. Nah, saat kita menaikkan suhu dari reaksi kita ini, akibatnya apa? Akibatnya justru reaksinya bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan. Jadi ibaratnya dia mau melepas energi, kok malah dari luar kita ngasih energi, maka kita akan kesulitan gitu untuk melepaskan energinya. Itu untuk reaksi eksotermik. Maka pernyataan ketiga ini belum tentu benar, belum tentu salah. Kayak gitu. Tidak selalu benar, tidak selalu salah maksudnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada kesetimbangan H2 plus Cl2 membentuk 2HCl, ini kenaikan tekanan akan menggeser kesetimbangan ke arah produk.
Nah, ini jawabannya salah ya, teman-teman. Kenapa? Karena di sini untuk kita tahu dia akan bergeser ke arah mana, kita harus melihat jumlah koefisiennya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat produknya ini dia jumlah koefisiennya 2, sedangkan reaktannya dia jumlah koefisien dari senyawa yang fasanya gas. Jadi perlu ditulis ya, yang fasanya gas. Ini kita lihat. Ini yang produk dia yang fasanya gas itu koefisiennya 2. Yang reaktan dia yang senyawanya itu gas, jumlah koefisiennya itu juga 2, 1 tambah 1, 2 kayak gitu. Nah, kalau jumlah koefisien reaktan dan produk ini sama, maka adanya perubahan tekanan maupun perubahan volume itu tidak akan menggeser kesetimbangan. Kayak gitu. Jadi yang jawaban nomor 4 ini dia salah. Lanjut ke soal nomor 5. Proses pembuatan amonia di industri menggunakan katalis untuk meningkatkan efisiensi. Nah, kalau yang soal nomor 5, ini dia jawabannya benar ya, teman-teman. Jadi pada industri pembuatan amonia, itu dia nanti butuh katalis Fe dengan K2O atau CaO dan sebagainya. Fungsinya apa? Fungsinya agar reaksinya itu bisa berlangsung lebih cepat dan juga lebih efisien. Jadi nomor 5 ini dia jawabannya adalah benar. Nah, itu tadi yang bagian benar salah. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu yang pilihan ganda. Nilai tetapan kesetimbangan untuk reaksi H2 plus I2 membentuk 2HI pada 25 derajat Celcius adalah 4. Tetapan kesetimbangan bagi reaksi di bawah adalah. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini, teman-teman perlu ingat ya, persamaannya. Jadi misal kita punya A membentuk B, dia memiliki tetapan kesetimbangan sebesar K1, katakanlah. Nah, kalau kita balik reaksinya jadi B membentuk A, maka konstanta kesetimbangannya itu adalah seper dari konstanta kesetimbangan awal. Jadi seper K1 kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita punya reaksi yang apa namanya kita kalikan dengan koefisien tertentu. Misalnya ada reaksi B membentuk A, dia punya tetapan kesetimbangan sebesar K2. Ini umpama aja ya teman-teman, K2 kayak gitu. Nah, kalau kita bikin reaksinya menjadi 2B menghasilkan 2A. Nah, ini kan kalau kita lihat reaksi yang atas, ini kita kalikan 2 kan untuk menghasilkan reaksi yang bawah. Maka tetapan kesetimbangan untuk reaksi yang bawah itu adalah K2 pangkat 2. Jadi kita pangkatkan konstanta kesetimbangan awal dengan pengali dari reaksi yang tadi kita kalikan. Ini kalikan 2 maka pangkatnya 2. Kayak begitu. Nah, maka kita bisa mengerjakan soal ini dengan sifat perhitungan kesetimbangan kimia tadi. Kita lihat di sini, reaksi awalnya ini adalah H2 dan I2 itu sebagai reaktan. Tapi pada reaksi yang di bawah ini, H2 dan I2-nya justru sebagai produk. Artinya kan reaksinya dibalik kayak gitu. Nah, maka ketika reaksinya dibalik, ini aku tulis di sini ya teman-teman. Jadi awalnya H2 plus I2 membentuk 2HI. Ini K-nya awalnya sama dengan 4. Maka saat kita balik menjadi reaksinya itu 2HI menghasilkan H2 plus I2, maka konstanta kesetimbangannya itu seper K awal. K awalnya itu kan 4 berarti seperempat. Nah, kemudian apakah udah selesai? Belum. Ternyata nih reaksinya selain dibalik, ternyata dia juga dikalikan setengah. Ini HI awalnya koefisiennya 2, sekarang koefisiennya 1. I2 yang awalnya koefisiennya 1, sekarang setengah. Artinya kelihatan reaksinya ini kita HI menjadi setengah H2 dan juga setengah I2. Maka K-nya itu adalah K awal pangkat pengali. Ini kan dikali setengah, maka pangkat setengah. Seperempat pangkat setengah itu adalah 1/2 atau 0,5. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu di soal nomor 7. Jadi di soal
nomor 7 ini terdapat reaksi yaitu 2NO ditambah O2 menghasilkan 2NO2. Hubungan Kp dan Kc dari reaksi tersebut adalah, nah, untuk menentukan hubungan Kp dan Kc, kita bisa pakai rumus ya teman-teman, bahwa Kp sama dengan Kp sama dengan Kc dikalikan dengan RT pangkat delta N, di mana delta N ini adalah jumlah koefisien dari produk yang fase gas. Jadi harus ditulis jumlah koef produk fase gas dikurangi dengan jumlah koef reaktan yang fasenya gas. Gas. Nah, maka kita harus menghitung delta N-nya dulu. Nah, dari reaksi ini, kalau kita hitung delta N-nya, ini jumlah koefisien produk fase gasnya itu kan 2 ya. 2 dikurangi jumlah koefisien reaktan yang fasenya gas. Nah, reaktan yang fasenya gas itu ada O2 dan NO. NO dia koefisiennya 2, O2 koefisiennya 1. Maka 2 dikurangi 3 itu sama dengan negatif 1. Sehingga hubungan Kp dan Kc pada reaksi tersebut adalah Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat negatif 1. Atau Kp sama dengan Kc dibagi dengan RT. Nah, karena nilai RT ini lebih daripada 1, kan apa ya, reaksi itu pada keadaan standar, nilai R kali T-nya itu kan sama dengan 24,4 ya guys. Kayak gitu. Pada keadaan standar itu berarti suhunya 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Ini nilai RT-nya itu 24,4. Iya. Nah, maka otomatis kalau kita lihat nih, karena Kp itu Kc yang dibagi 24,4, artinya Kp-nya itu lebih kecil daripada Kc. Kp lebih kecil daripada Kc, kayak gitu. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Itu untuk soal nomor 7. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu di soal nomor 8. Pernyataan yang benar mengenai penulisan konstanta kesetimbangan adalah A. Konstanta kesetimbangan tidak memiliki dimensi. Nah, ini jawabannya benar ya. Jadi, konstanta kesetimbangan itu dia tidak punya dimensi. Artinya dia nggak punya satuan. Satuan panjang, luas, atau satuan apa namanya, macam-macam, dia tidak punya satuan, artinya dia tidak memiliki dimensi. Terus dua, konsentrasi fase gas ditulis dalam satuan ATM saja. Jawabannya salah ya. Jadi dia fase gas bisa ATM, bisa juga eh, konsentrasi itu kan molar juga bisa kayak gitu. Terus C, konsentrasi fase cair seperti H2O ditulis dalam satuan molar. Jawabannya salah. Pada penulisan konsentrat timbangan, H2O maksudnya adalah senyawa yang fasenya liquid atau cair dan juga senyawa yang fasenya solid, itu dia konsentrasinya 1 dan dia tidak punya satuan. Kayak gitu. Jadi ini salah. Dan nilai K tidak bergantung suhu. Salah ya. Jadi nilai konstan kesetimbangan itu dia bergantung suhu. Misal kayak K pada 25 derajat Celcius dengan K pada 100 derajat Celcius itu dia nilainya berbeda. Gitu. Terus nilai Kp memiliki satuan ATM. Salah. Ingat ya, Kp dia tidak mempunyai satuan atau tidak mempunyai dimensi. Lanjut ke soal nomor 9. Reaksi PCl5 menghasilkan PCl3 plus Cl2 mempunyai Kp 1,25. Pada suhu tersebut tekanan parsial PCl5 dan PCl3 saat kesetimbangan adalah 0,9 dan 0,75. Maka tekanan parsial Cl2 adalah, nah, jadi di sini kita tahu Kp itu sama dengan konsentrasi bukan konsentrasi ya, karena P berarti pakainya pressure. Jadi tekanan dari PCl3 dikali tekanan dari Cl2 pangkat koefisien. Ini dia koefisiennya 1, berarti pangkat 1. Ini Cl2 koefisiennya 1, maka ini pangkat 1 juga. Dibagi dengan tekanan dari PCl5. Koefisiennya 1 berarti pangkat 1. Nah, Kp-nya sudah diketahui 1,25, tekanan parsial PCl3-nya diketahui 0,75, tekanan Cl2-nya belum tahu nih.
kita diminta mencari tahu. Sedangkan tekanan PCl5-nya itu adalah 0,9. Maka PCl tekanan dari Cl2 itu adalah 1,25 kali 0,9 dibagi 0,75. Hasilnya adalah sama dengan berapa, kita hitung dulu ya teman-teman. 1,5. Jadi jawabannya itu adalah 1,5. Karena dia ini tekanan, satuannya atmosfer. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 10. Proses Haber di industri digunakan untuk membuat pupuk. Jadi kan pada proses Haber itu kita nanti akan menghasilkan amonia ya teman-teman. Nah amonia itu dia kebanyakan dipakai untuk pembuatan pupuk urea kayak gitu. Lanjut ke soal nomor 11. Suatu kesetimbangan N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 akan menghasilkan lebih banyak produk jika nilai K. Nah, di sini teman-teman perlu mencatat ya bahwasanya suatu reaksi akan banyak menghasilkan produk apabila K-nya itu lebih besar daripada satu dan akan menghasilkan lebih banyak reaktan apabila dia K-nya kurang dari satu kayak gitu. Nah, maka karena di sini diminta yang menghasilkan lebih banyak produk, maka nilai K-nya itu harus yang lebih besar dari satu, yaitu berarti yang 4,5. Jadi jawabannya yang A, B, C, D, E. Gitu. Nomor 12. Reaksi H2 plus I2 menghasilkan 2HI mempunyai nilai K sama dengan 65,5 pada suhu 45 derajat Celcius. Jika pada suhu tersebut ke dalam wadah bervolume 2 liter dimasukkan 6 mol H2 dan 3 mol I2 dan 5 mol HI, maka konsentrasi yang akan berkurang adalah, nah untuk tahu konsentrasi yang akan berkurang, maka kita harus mencari tahu nilai kuosien reaksi atau nilai Q. Jadi nanti kalau misalkan nilai Q-nya itu lebih besar daripada K, maka reaksinya justru akan membentuk reaktan. Tapi kalau nilai Q-nya itu kurang daripada K, maka reaksinya justru akan membentuk produk. Dan jika Q sama dengan K, reaksinya sudah berada pada kondisi setimbang. Artinya sudah tidak apa namanya kecepatan pembentukan reaktan dan produk sama besar. Artinya konsentrasinya sudah tetap kayak gitu. Maka kita harus mencari nilai Q dulu. Q itu dia sama dengan, rumusnya sama dengan K. Bedanya kalau Q itu kita hitung saat reaksinya belum dimulai. Kalau K itu dia dihitung saat reaksinya sudah setimbang atau reaksinya udah selesai, gampangannya kayak gitu. Maka Q itu kita tahu di sini kita berarti Q-nya sama dengan konsentrasi dari produknya HI, pangkat koefisiennya 2 dibagi dengan konsentrasi dari H2, pangkat koefisiennya 1 dan I2 koefisiennya 1. Maka kita hitung dulu konsentrasi dari HI. Konsentrasi itu kan rumusnya sama dengan mol per V. Mol HI-nya itu dia ada sebanyak 5, volume yang kita gunakan wadahnya itu 2, maka konsentrasi HI-nya 2,5. Dengan cara yang sama kita bisa mencari konsentrasi H2 yaitu N per V. Molnya itu dia ada 6, wadahnya itu 2 liter, 6 per 2 itu berarti 3. Konsentrasi I2 berarti dia sama rumusnya mol per volume, mol dari I2-nya itu 3, wadahnya itu volumenya 2, maka 1,5 konsentrasinya. Sehingga Q-nya itu sama dengan 2,5 kuadrat dibagi 3 kali 1,5. Hasilnya akan sama dengan 1,388. Nah, kalau kita lihat nilai Q-nya ini dia jauh lebih kecil daripada K. Q lebih kecil daripada K. Maka apa? Ketika Q lebih kecil dari K, reaksinya akan bergeser ke arah produk atau membentuk produk. Sehingga di sini yang konsentrasinya akan berkurang, tentunya reaktan. Kayak gitu. Maka yang berkurang itu adalah H2 dan I2, sedangkan HI-nya itu akan bertambah. Gitu ya, teman-teman.
Next ke soal nomor 13. Pada reaksi N2O4 menghasilkan 2NO2 saat setimbang pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan totalnya 0,218. Tekanan parsial NO2-nya 0,1168. Maka delta G0-nya adalah, nah kita tahu delta G0 itu dia rumusnya kan sama dengan minus RT ln K, di mana R ini adalah apa namanya, konstanta gas ideal, nilainya 8,314. Kemudian T itu suhu, satuannya Kelvin. Karena di sini suhunya masih Celcius, kita konversi ke Kelvin. Caranya tinggal kita tambahkan dengan 273. Jadi T-nya itu adalah 298 Kelvin. Kemudian K-nya ini dia adalah tekanan dari si NO2, pangkat koefisiennya yaitu 2, dibagi tekanan dari N2O4, pangkat koefisiennya 1. Nah, tekanan NO2-nya ini kita udah tahu, tapi tekanan N2O4-nya kita belum tahu. Kita cuma tahu tekanan total. Jadi PNO2 ditambah PN2O4 alias tekanan total itu sama dengan 0,218. Maka PN2O4 itu adalah 0,2118 dikurangi tekanan NO2, yaitu tekanan NO2-nya sebesar 0,1168. Sehingga tekanan dari N2O4-nya adalah 0,1012. Nah, maka K-nya itu adalah P dari NO2 sebesar 0,1168 pangkat 2 dibagi dengan 0,1012. Hasilnya adalah 0,1348. Nah, kita udah dapet K-nya, udah tahu T-nya, tahu R-nya. Maka kita bisa menghitung delta G0-nya, yaitu minus R, yaitu 8,314, T-nya 298, K-nya itu 0,1318. Maka hasilnya akan sama dengan, oh ini ada salah itu ya guys, 0,2118 harusnya dikurangi 0,1168, yaitu 0,095. Ini harusnya 0,095, berarti ini 0,095. Maka nilai K-nya itu adalah 0,1436. Sehingga kita hitung nilai delta G-nya, masukin aja angka yang udah kita punya. Dapatnya adalah 4.818. Delta G0 itu satuannya joule per mol. Nah, karena di sini satuannya kilojoule per mol, berarti nih kita bagi 1.000, berarti 4,818 kilojoule per mol. Maka jawabannya adalah yang ini. Kayak gitu. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 14. Di sini ditanyakan, diketahui ada reaksi 2SO2 plus O2 menghasilkan 2 buah molekul SO3. Nah, yang ditanyakan adalah perubahan yang menggeser ke arah produk. Jadi, teman-teman, perubahan yang dapat menggeser ke arah produk itu yang pertama adalah penambahan reaktan. Jadi, kalau reaktannya itu kita tambah, otomatis reaktan berlebihan. Maka untuk mengurangi keberlebihan reaktan ini, kita harus membentuk produk gitu. Maka untuk menggeser ke arah produk, kita harus menambah reaktan. Reaktannya ini ada O2 dan juga SO2.
Kemudian berikutnya, menambah suhu. Nah, pada kasus ini, menambah suhu tidak akan menggeser ke arah produk. Kenapa? Karena reaksinya bersifat eksotermis. Jadi, ketika suatu reaksi bersifat eksotermis, penambahan suhu itu justru menggeser ke arah reaktan, bukan ke arah produk. Kayak gitu. Terus yang pernyataan keempat adalah kita bisa menggeser kesetimbangan ke arah produk dengan mengurangi tekanan. Nah, pada kasus ini, kalau kita lihat, ketika kita mengurangi tekanan, justru reaksinya bergeser ke arah reaktan. Kenapa? Karena ketika kita mengurangi tekanan, reaksi bergeser ke arah sisi reaksi yang punya jumlah koefisien gasnya itu lebih banyak. Ini kan yang reaktan dia jumlah koefisien gasnya itu 3. 2 tambah 1 3, sedangkan produknya itu cuma 2. Jadi beratnya kayak kita punya sebuah rumah yang luas, maka kalau kita punya rumah yang luas, kita pengennya rumahnya ditempati banyak orang dong, ditempati 5 daripada ditempati 2 orang, gampangnya gitu. Nah, maka dengan mengurangi tekanan, justru ini reaksinya akan bergeser ke reaktan, bukan ke arah produk. Jadi yang keempat itu salah. Maka jawaban yang tepat ini adalah yang 1 dan 2 aja. Lanjut ke soal nomor 15. Berikut ini yang bukan termasuk cara memperbanyak amonia melalui proses Haber adalah pertama meningkatkan tekanan. Meningkatkan tekanan betul ya, dia karena kan reaksinya gini ya. N2 ditambah dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, dengan meningkatkan tekanan, reaksinya ini akan bergeser ke arah produk. Kenapa? Karena tadi yang sudah dijelaskan, ketika kita meningkatkan tekanan, reaksi bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya kecil. Kalau mengurangi tekanan, itu bergeser ke arah yang jumlah koefisien gasnya itu besar. Nah, ini kan dia jumlah koefisien produknya itu lebih kecil ya, yaitu 2. Kalau reaktannya itu kan jumlah koefisien gasnya itu 1 tambah 3 4. Makanya reaksinya akan bergeser ke arah produk. Kedua, mengurangi volume. Mengurangi volume sama meningkatkan tekanan itu pengaruhnya sama. Kenapa? Karena saat kita mengurangi volume, otomatis tekanannya tambah besar. Jadi sama, ketika kita mengurangi volume, reaksinya justru bergeser ke arah produk. Jadi pernyataan ini betul. Kita disuruh nyari yang salah. Mengurangi NH3. Ketika mengurangi NH3, ya betul, reaksinya justru akan membentuk NH3. Jadi NH3-nya dikurangi, maka reaksinya akan membentuk NH3 untuk mengganti NH3 yang hilang tadi. Keempat, menurunkan suhu. Menurunkan suhu, kelima memperbesar volume. Nah, memperbesar volume yang salah. Kenapa? Karena ketika kita memperbesar volume, reaksinya itu justru akan bergeser ke arah reaktan, bukan ke arah produk. Jadi dampak dari proses nomor ini dengan ini itu berkebalikan. Kalau yang atas itu dia akan memperbanyak produk, yang bawah ini akan memperbanyak reaktan. Jadi yang 15 ini jawabannya adalah yang memperbesar volume. Nah, ini menurunkan suhu benar atau salah? Jawabannya benar ya. Kenapa? Karena pada proses pembentukan amonia, reaksinya itu bersifat eksotermik. Maka ketika kita menurunkan suhu, reaksinya justru akan semakin gampang terjadi membentuk produknya kayak gitu. Meningkatkan H2 tentu saja akan membentuk NH3 yang lebih banyak. Begitu juga dengan meningkatkan N2 akan membentuk NH3 yang lebih banyak. Jadi satu-satunya yang justru tidak membuat NH3-nya tambah banyak itu adalah opsi yang ini, yang E. Seperti itu. Jadi itu dia teman-teman pembahasan soal UAS materi kesetimbangan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantu dalam menghadapi UAS kimia. Dan sekali lagi jangan lupa untuk follow Instagram proton.katalis karena di situ akan ada banyak informasi menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.